gitu ya untuk kunjungan di industri. Nah sebelumnya salam kenal, nama saya Rina Teh. Ini ada rekan-rekan saya Jahra, Saya Rangga. Saya Ariel. Saya Dimas, saya Firdiansyah, Saya Rizky. saya Firna, saya Pauline, saya Dinda. Nah, kenalin juga aku Diana. Ya sebelumnya kita udah buat janji sama Teh Novi, tapi Teh Novinya berhalangan hadir dan kemudian diganti sama Teh Dena gitu. Mohon maaf udah waktunya, di sini kita akan sharing aja, mungkin langsung aja ya Teh. Di sini tuh PT perusahaannya Jeglo. Nah, Jeglo itu bergerak di bidang apa? Jeglo itu suatu perusahaan yang dia tuh lebih ke kecantikan gitu, skincare gitu, make up gitu juga. Dari Jeglo juga ada gitu. Oh iya, Teh, kalau Teh itu pemilik atau perusahaannya atau gimana Teh? Kebetulan saya di sini karyawannya. Nah, di sini juga tempat aku kerja, ini tuh agennya gitu. Terus kan ada di Jeglo itu ada apoteknya ya, ada kliniknya, ada distributornya. Kebetulan yang aku tempatin di sini tuh di sini agennya gitu. Aku di sini sebagai karyawan Jeglo banget. Jeglo kan kalau bisa jualan pasti untuk dapat keuntungan ada. Betul. Kalau visi misi selain untuk dapat keuntungan apa? Kita tuh bisa bikin orang glow up kali ya, bikin orang glow up. Terus kayak kita tuh nggak melulu tentang skincare terus ke kecantikan, terus ke kosmetik, tapi juga buat kesehatan kita ya, buat kesehatan. Jadi kulitnya juga mungkin kan kita tuh nggak cuma buat wajah aja ya, ada bodycare-nya juga, jadi lebih ke kesehatan badan aja gitu. Jadi untuk kesehatan juga. Iya. Sekarang banyak tuh skincare yang bikin orang glow up dengan harga murah tapi nggak aman. Nah, iya betul, banyak sekali ya sekarang. Terus kayak itu tuh nggak baik banget buat jangka panjang. Kalau kita tuh bisa buat semua umur bisa, dan buat jangka panjang juga bisa gitu. Kalau buat produknya selain skincare ada yang lain atau? Ada. Dari baby cushionnya buat kosmetiknya ada baby cushionnya, bedaknya, lip creamnya juga ada. Terus body care-nya juga ada, body lotion-nya gitu ada. Jadi nggak melulu tentang skincare aja gitu. Kan selain di offline store, nah proses penjualannya itu misalkan ada di katanya bukan di e-commerce juga atau enggak, atau misalkan katanya fokusnya cuma di offline store aja. Kebetulan selain kita buka offline store juga, kita juga ada di e-commerce-nya. Salah satunya ada di TikTok sama di Shopee. Kadang juga by WhatsApp juga ada. Kan perusahaan Jeglo ini bergerak di bidang kecantikannya, pastinya juga banyak saingan-saingannya. Betul. Ya. Nah, yang jadi membedakan dari Jeglo ini maksudnya yang Sama e-commerce Ah, yang lainnya, tapi sama Jeglo juga Iya. ya. Ya palingan juga karena kan Jeglo tuh kan ada beberapa, betul. Palingan dari harganya, terus dari daya menarik plus life-nya gitu kan. Ada yang nggak ramah gitu kan, itu kan jadi bikin kayak males cek di toko itu mah gitu kan ya, cek di toko ini aja cek gitu kan, ramah gini segala macam. Itu salah satunya. Terus dari potongan harganya juga kadang dari beberapa toko itu potongannya berbeda-beda yang tadi kita jelasin kan Jeglo itu selain offline store juga ada online. ya. Ini bagaimana cara Jeglo menangani pengiriman dan pembagian produk? Kalau misalnya pengiriman kita langsung dari sininya, kita yang proses, kita yang input, kita yang packing, langsung dikirim dari sini. Paling nanti ada yang ganti ke sini, kita panggil buat pengiriman, itu buat pengirimannya. Terus juga kita juga pengirimannya lewat aplikasi TikTok Shop Center gitu. Di sana juga ada administrasi segala macamnya. Di situ diproses gitu. Terus sama apa tadi, pengembalian produk itu biasanya yang retur ya, yang iseng check out gitu kan, terus kayak mau di retur segala macam. Kadang juga itu ada yang alhamdulillahnya JNT-nya gitu baik-baik itu pada nganterin ke sini yang returnya, ada yang gitu. Terus tapi diusahain mah kita cek baik-baik konsumennya, kenapa mau diretur, apakah salah check out atau gimana gitu kan ya, kesalahannya gimana, kenapa mau check out. Kita tuh selalu mengusahakan buat menghubungi konsumennya gitu kan. Terus kalau misalkan aku salah check out, harusnya radians
malah check outnya aman, ya udah deh katanya yang penting jangan dibatalin, yang penting jangan diretur, kita tukeran aja paketnya gitu. Untuk pengiriman dan pengembalian barang kan memerlukan data pelanggan ya, kayak telepon, alamat rumah. Nah, cara PP untuk memastikan keamanan data pelanggan tersebut bagaimana? Oh iya, tenang aja, untuk datanya kita itu udah terjamin aman banget karena itu dari aplikasinya, dari e-commerce juga itu udah ada perlindungannya, jadi nggak bakalan tersebar kemana-mana gitu, jadi udah pasti aman lah gitu ya untuk datanya. Kan Glow juga bergerak di e-commerce atau online shop. Bagaimana sih cara teknik apa saja teknologi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan? Untuk meningkatkan penjualan, kita tuh untuk daya tariknya dari live, dari konten juga ya itu kan masukin ke ajaran segala macam, itu untuk menariknya kayak gitu. Terus kayak kita tuh gunain aplikasi Canva, Canva juga untuk ngedit segala macamnya gitu. Terus dari GIF juga itu untuk menarik daya konsumen untuk seberapa besar peluang Glow ini di e-commerce dan besar penjualan? Peluang penjualannya ya besar sih alhamdulillahnya dibandingkan offline gitu, karena biasanya kalau misalkan aku nungguin galeri gini nunggu orang yang datang, paling kalau pembukuan harian juga yang datang itu cuma sepaket 2 paket, tapi kalau misalkan di TikTok mah itu sampai ratusan paket gitu. Dari kedua e-commerce yang tadi, misalnya TikTok, untuk menurut Teteh lebih pengalaman Teteh selama jualan di e-commerce itu lebih menguntungkan yang mana, penjualannya lebih banyak yang mana di skala Shopee atau gitu. Palingan kalau misalkan kita tuh kalau misalkan untuk banding-bandingannya kali ya lebih ke TikTok lebih banyak ke TikTok. Kalau misalkan di Shopee itu ada palingan kalau misalkan di TikTok 100, di Shopee mah 30 gitu, 30 paket gitu. Nah, kenapa? Karena pertama di Shopee kita tokonya belum segede TikTok. Terus kayak potongan harganya juga nggak segede TikTok gitu. Kalau TikTok kita alhamdulillahnya aktif dari konten, dari live gitu. Kalau di Shopee aku jarang live gitu. Di Shopee jarang live karena ya penontonnya juga meskipun udah gimana pun caranya juga di Shopee aku masih ada kesulitan gitu ya, belum menemukan, tapi orang mah ya ada aja, tapi aku belum menemukan solusinya gitu. Katus mengerang publik sebagai host live sama konten kreator. Kan kalau di TikTok Pak bikin konten itu kan kadang rame, kadang enggak. Nah, kalau misalkan misalnya kan ada cara lah tertentu gitu mungkin dari kakak yang di video ini nih melejit gitu atau kayak gimana. Jadi si TikTok ini tuh kan si videonya tuh kadang susah gitu buat FYP atau kayak gimana, itu kan susah banget gitu kan. Apakah ada cara tertentu gitu kan dari kakak, atau apakah harus konsisten atau kayak gimana dalam buat konten kreator atau bikin kontennya gitu kayak gimana, maksudnya adalah misalkan ada tips tertentu dari kakak lah buat si video itu melejit dan lain sebagainya. Paling kalau misalkan di konten biar rame, biar FYP ya, terus kita tuh cari yang lagi tren sekarang sih, kayak soundnya yang lagi tren sekarang apa, videonya lagi tren sekarang. Terus juga kalau ada apa cara penyampaian produk yang serunya gitu ya, kuncinya mah di konten kreatornya gitu. Jadi selain tren rame juga kuncinya di konten kreatornya juga, dia harus cara penyampaiannya gimana supaya seru gitu. Kita terima kasih atas waktunya, mungkin segini aja gitu ya sharing-sharing kali ini. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu tentang e-commerce, ternyata lumayan menjanjikan dan mungkin sangat menjanjikan ya berjualan di e-commerce ini. Itu seperti yang tadi kita sebutkan, di e-commerce TikTok aja itu pendapatan sehari sampai 16 juta, dari Shopee dan lainnya gitu. Belum kalau event 33 Ya, angka kembar ya biasanya sering banyak banyak potongan harga kayak gitu. Ya itu jadi ilmu juga buat kita semua ya yang udah sharing session sama Teteh. Baik, terima kasih Teh sekali lagi. sama-sama. Maaf ya kalau ada kekurangan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,